Ayo teman-teman. Teh, gimana Apa teh lagi? hari ini persiapannya? Hari ini Gimana? agendanya apa teh? Agendanya silakan langsung tanya sama Dana sama Ardian aja. Hari ini agenda dari persidangan adalah sidang pembuktian, sidang bukti surat dari penggugat. Kita di sini sudah menyiapkan 9 bukti surat sejauh ini. Itu nanti akan membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan kami. Itu juga nanti yang akan membantah semua dalil yang diajukan dari jawaban dari si tergugat. Jadi sebenarnya intinya kan kita tuh sebenarnya pengen damai, pengen adem-adem aja. Tapi kan karena ada pihak-pihak yang menginginkan ini untuk dibuktikan, maka nanti kita akan buktikan semua di pengadilan dari surat maupun saksi-saksi juga kita buktikan nanti. Di surat apa ya teh? Oke. Jadi kan kemarin sebenarnya dari awal kita mau bicara baik-baik, tapi karena mungkin ada sesuatu yang membuat panas dan akhirnya ada yang meminta saya untuk membuktikan. Akhirnya hari ini kita mau buktiin. Ada beberapa bukti yang mungkin tidak keluar di media sosial kemarin, itu akan saya buktiin hari ini. Nanti untuk lengkap bukti-buktinya kita nggak akan expose di sini, tapi nanti silakan lihat di putusan aja. Oke, Terima teh. 86 PDTG 2023 PADGR dengan pihak pertama Okiat Agustina Sofyan Binti Adi Sofyan dan pihak kedua Gunawan Dwi Cahyo bin Gunarto harapan. hari ini adalah sidang pembuktian. Jadi tadi aku udah ngajuin beberapa bukti seperti yang sebenarnya pembuktian ini lebih ke permintaan dari pihak Gunawan karena ada ada salah satu alasan kita menggugat cerai karena adanya dugaan perselingkuhan itu. Dan hari ini aku nambahin bukti baru yang mungkin kemarin-kemarin nggak ada di media sosial. Mungkin yang media kemarin kan hanya yang jalan tapi ada bukti lain. Buktinya apa aja? Buktinya apa? Yang pasti Kalau bukti tadi sudah disampaikan, kita nggak ungkap di sini, tapi yang jelas ada buku nikah, ada akta perkawinan, kemudian juga ada foto-foto dan ada klarifikasi yang memang nggak pernah tersebar di media, tapi kita sampaikan di pengadilan agama Indonesia. Nanti untuk jelasnya itu seperti apa, silahkan nanti lihat di putusan seperti itu. Kalau sekarang kita nggak bisa ungkap di media. itu mohon maaf tapi bukti itu berasal dari pihak ketiga yang itu bukan sih yang Kenapa? klarifikasi dari pihak ketiga itu nah, kalau bukti jadi masih di gimana masih yang saya dapat dari info orang-orang yang melihat itu. Jadi memang kan sempat ada yang viral ya di media sosial, cuman ada juga yang lain-lainnya tapi nggak pernah diungkap di media sosial. Kita ungkap di sini tadi barusan seperti itu. Dari pihak Gunawan kan pernah mengatakan bahwa jika tidak terhasil akan orang seperti apa nih? Ya kalau itu ya kita kan dari kemarin nunggu ya silakan aja gitu kalau memang itu silakan. Tapi kita juga aku juga ada bukti gitu, maksudnya ada dari orang-orang yang lihat gitu. Bingung juga ya gimana, coba dan silakan dijawab. Jadi gini sebenarnya, Gitu. kalau dari laporan kemarin mereka kan bilang akan melaporkan pihak Oki kalau tidak bisa membuktikan. Maka dari itu semua bukti-bukti hari ini kita buktikan semua di pengadilan agama, dan juga nanti minggu depan itu agenda hari Rabu tanggal 27 itu saksi, itu juga saksi akan membuktikan semua dalil-dalil kita. Jadi nanti nggak ada alasan lagi bagi mereka mau laporan polisi, silakan, tapi kita akan buktikan semuanya di pengadilan agama ini. Tersebut dari siapa? Saksi Saksi kakak aku, kakak ipar aku dan Kisha. apakah ada saksi yang melihat di tempat kejadian langsung saat di dugaan Oki sedang berdua? Oki Gunawan sedang berdua. Kalau itu nggak perlu, karena memang dari awal aku bercerai ini memang bukan ingin buka-bukaan seperti ini, bukan untuk buka-buka aib seperti ini gitu. Dari awal kita memang mau bercerai baik-baik, dan fokus utama aku adalah bercerai ini kan bukan untuk membuktikan seperti ini gitu, bukan untuk membuktikan adanya dugaan perselingkuhan ini, nggak ada gitu loh. Memang mau pisah ya udah pisah baik-baik, cuman karena ada pihak-pihak yang menginginkan aku memberikan bukti, makanya hari ini ya udah kita kasih bukti. Kalau kita tadi dibilang kakak ipar, berarti kakaknya Gunawan. Aku kakak ipar aku. Terus apa namanya? Hari ini gadisnya nggak hadir atau gimana? Hari ini enggak. Ada alasan terhadap?
Tahu nggak? Saya nggak tahu. Tanya ini ya masih orang yang masih. Tanya sama lawyer misalnya. Kalau itu Mbak Oki Kak, dari pihak yang sebelah sana yang lagi jalan sama Gunawan itu, perempuan itu bakal Ada yang didapat persidangan ke-13 dengan nomor perkara 1603 PDTG Kalau orang-orang yang 2023 melihat PADGR dengan itu pihak kan pertama termasuk tadi Lia kata Aprilia Ipartis, itu Didi emang Wawasi Ya, memperbolehkan. coba dan gini, pihak saksi itu kedua adalah bukan Jody saksi Ariasyah persetujuan, dengan tapi Fahmi saksi Khalid harap masuk ke dalam sidang 2. Jadi aku nggak mau melibatkan orang-orang. Aku sangat berterima kasih untuk orang-orang yang memberi info ke aku. Jadi aku juga nggak mau harus bebanin mereka lagi untuk jadi saksi di persidangan aku. Karena di sini yang aku tekankan sekali lagi, percaya ini bukan untuk membuktikan dugaan perselingkuhan sebenarnya, dari awal tidak ada. Karena kemarin ada statement yang katanya saya harus membuktikan, makanya lah saya buktikan di persidangan ini. Tapi kan dari awal katanya mau bercerai dengan baik-baik, tapi sampai akhirnya kan di media sosial isunya saling nyindir. Mungkin dari awal itu tuh kenapa sih mungkin? Silakan ditanyakan langsung kenapa dari awal. Mungkin teman-teman media tahu saya selalu diam. Kenapa saya diam? Ya karena saya punya anak-anak yang sudah besar, mentalnya harus saya jaga. Itulah kenapa dari awal saya diam. Tapi kan ada pihak sebelah sana yang mungkin yang bikin kita malah jadi panas gitu loh. Gitu. Makanya aku sangat menyayangkan sih sebenarnya. Aku sangat menyayangkan loh dari awal perasaan baik-baik, kenapa kok malah panas gitu. Sebenarnya aku juga nggak pengen seperti itu. Apa yang saking menyayangkannya, mungkin statement yang membuat Kak Oki harus Banyak sih, tapi yang paling membebankan itu sampai bilang mau dilaporin sih itu yang itu yang bikin akhirnya ya udahlah, kayak karena kan dia dari awal baik-baik kok, malah ada statement seperti itu yang malah tidak baik. sempat kepikiran mau dilaporin Kak Oki? Kenapa? Kepikiran nggak sih pas mau dilaporin? Iya, Kayak semua jadi mengganggu tertekan psikis. dari Enggak, aku gitu. malah bilang silakan aja, kalau mau aku silakan, aku sih nggak ada masalah gitu kan. Ya, cuman kalau aku pribadi bukan ganggu ke aku, tapi ganggu ke Miro. Ya kan, Miro ini sebenarnya sudah udah besar. Dia udah 10 tahun, sudah main media sosial, sudah main dia udah buka Instagram, sudah buka YouTube, buka TikTok. Dan kemarin dia sempat bertanya sama aku, Ma, aku lihat di TikTok, Mama katanya mau dilaporin ya sama Papa. Itu aku yang langsung gitu. Enggak kok nak, aku harus gimana kan, ini dia harus baca seperti itu kan mental anak ya. Itu sih yang sangat disayangkan itu. Statement seperti namanya jejak digital kan ada ya gitu kan sampai sekarang. Itu sih aku sempat yang kenapa sih yang awalnya baik-baik kenapa ada statement seperti itu gitu. Dan akhirnya dia sama anak itu. Tapi kalau Oki merasa terancam nggak sih dengan intimidasi itu kan, kayak semacam intimidasi, dia pasal intimidasi atau enggak? Ngapain terancam Pak? Maksudnya kalau kita kan nggak merasa melakukan ya, dan banyak juga yang ngomong kan, kita ngomong selalu pakai kata duga. Itu tidak ada konsekuensi hukum karena semua orang berhak menduga gitu. Dan kita buktikan juga kok dugaan kita gitu kan, nanti gimana majelis yang menilai kan begitu. Tapi kalau dia mau ngelaporin kan jadi dagelan ya gitu kan, orang mencari keadilan di pengadilan tapi mau dilaporin gitu, nanti orang nggak berani semuanya gitu loh. Kalau mau mencari keadilan jadi nggak berani, makanya agak aneh gitu. Oki ngasih pengertian ke anak gimana? Enggak, aku cuma bilang enggak kok nak, itu kan bukan papa yang ngomong. Kira aku harus ngomong kayak gitu karena kan dia baca, dia dengar dari statement orang gitu kan kalau misalnya laporin. Nah itu kan bukan papa yang ngomong, karena ya aku juga nggak mau nanti anakku jadi tiba-tiba dia baca itu dia jadi benci sama papanya, saya juga nggak mau. Respon anak pas dibilang bukan papa yang bilang gimana? Saya diem. Akhirnya membatasi anak. Dia ngeliatin aku aja, kenapa Mira, kenapa sayang ya mama? Iya sayang mama. Membatasi anak buat main HP nggak sih? Jadinya Kak Oki, kalau misalnya takutnya baca-baca lagi yang tidak. Aku udah bilang sih, Mak, nontonnya yang kamu nonton main game aja ya gitu. Aku sempet kayak gitu, nggak usah lihat yang aneh-aneh, nggak usah baca-baca cerita sebelum waktunya gitu. Tapi Mbak Oki sendiri sempat protes ke Mas Gunawan atau nantinya bakal membatasi akses untuk ketemu terkait laporan ke seperti ini? Kalau sejauh ini kan sebenarnya sekarang sejujurnya aku cuma agak bingung. Kemarin dia meledak-ledak dengan responnya, terus tiba-tiba sekarang baik gitu. Agak bingung sih sebenarnya maunya apa kan. Kita juga sempat yang ini orang maunya apa sih gitu. Tapi ya kalau karena dia ada etikat baik sama aku, komitmen baik sama aku, ya aku juga nggak mau membatasi sama Miro. Yang pasti aku selalu bilang sesuai kesepakatan awal ya, aku nggak mau. Silakan main sama Miro karena gimana pun Miro anaknya. Tapi tetap nanti saat sudah putusan bercerai ya Miro hak namanya di aku.